wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru minta perwakilan kedua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Dan Pak Guru mau ngabsen pada pertemuan kali ini. Ahmad Afandi. Hadir. Ya. Ferdika Ardiansa. Ya, masuk. Rani Jessica. Hadir. Muhammad Harisna Akbar. Hadir. Harisatul Maula. Sabila Rahma. Muhammad Gilan. Hadir. Andrian Budi Purnomo. Amanda Mitasari. Untuk mengawali pelajaran kita, mari kita lihat di sini ya, tentang kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wujudkan kedamaian. Nah, pelajaran kemarin sebelum kita membahas tentang kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita membahas apa, anak-anak? Itu membahas apa? Siapa yang ingat? Pola dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang dilakukan secara apa? Secara sembunyi. Yang kedua dilakukan secara terbuka. Nah, kali ini pelajaran yang Pak Guru akan bahas tentang kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wujudkan kedamaian. Kira-kira apa toh arti kearifan itu sendiri? Siapa yang tahu di antara kalian? Jaja. Kearifan adalah suatu kebijaksanaan, ya, suatu kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mewujudkan kedamaian di alam. Ya anak-anak ya. Kemudian di dalam kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wujudkan kedamaian, di antara kita akan membahas masalah, lihat di sini ya, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana toh kondisi masyarakat Arab sebelum Islam? Kemudian di sini ya, masalah kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Nah, di sini terdapat ya. Terdapat pertama, menyembah berhala. Kemudian menyembah malaikat. Dan kemudian menyembah jin dan roh atau hantu. Coba perhatikan sini kalian gambar ini ya. Itu keadaan kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Masyarakatnya itu belum mempercayai adanya ketauhidan. Apa ketauhidan? Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengondisikan masyarakat Arab sebelum Islam itu, pertama kita kepercayaan masyarakat sebelum Islam itu apa ya? Yang pertama itu menyembah berhala. Kemudian perhatikan ya gambar itu ya, nah berarti kepercayaan masyarakat sebelum Islam itu mereka
semuanya itu pada menyembah berhala. Kemudian bahkan dibuat mata pencarian mereka untuk membuat patung-patung atau berhala-berhala. Nah, kemudian di samping itu mereka juga di samping menyembah berhala juga menyembah malaikat, dijadikan suatu apa? Dijadikan suatu kekuatan, ya, suatu kekuatan untuk melindungi diri kita semua. Itu diantaranya kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam. Di antaranya tadi menyembah berhala, menyembah malaikat, dan selain itu juga menyembah jin dan roh atau hantu. Yang kemudian di samping tadi menyembah berhala, kemudian dilihat dari sosial dan moral masyarakat Mekah sebelum Islam. Kondisinya seperti apa toh? Masyarakat Mekah sebelum Islam, kondisinya itu masalah kesuliannya, mereka masih dalam keadaan bodoh atau juga disebut dengan jahiliyah. Masyarakat memiliki kebiasaan buruk, di antaranya misalkan minum homer, mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi mengubur bayi perempuan, menganggap kaum perempuan itu dianggap kaum yang sangat rendah. Mereka menganggap kaum perempuan itu tidak mempunyai derajat sama sekali. Itu diantaranya kondisi sosial dan moral masyarakat Mekah sebelum Islam. Coba kalian amati gambar itu. Ya, di situ isinya tentang apa? Tentang orang mabuk-mabukan, situ ya. Bahkan sampai berjudi, minum minuman homer, ya. Itu kondisi sosial moral masyarakat Mekah sebelum Islam. Setelah itu kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka memiliki mata pencarian pada bidang perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Bagi masyarakat perdagangan, yaitu masyarakat Badui, kehidupan sosial ekonomi mereka biasanya melakukan melalui sektor pertanian. Akan tetapi bagi masyarakat perkotaan atau kehidupan sosial ekonomi mereka itu sangat ditentukan oleh keahlian perdagangan. Itu kalau masyarakat perdesaan ditentukan dengan pertanian atau bercocok tanam. Kemudian yang masyarakat perkotaan itu ditentukan dengan keahlian atau perdagangan. Itu keahlian perdagangan itu dimiliki oleh masyarakat perkotaan, ya. Kemudian oleh karena itu bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perdagangan 2 musim dalam 1 tahun, yaitu ke negara Sam pada musim panas dan ke zaman pada musim dingin. Coba tolong kalian perhatikan gambar di bawah itu. Ya, itu kan masyarakatnya di sini banyak yang berdagang. Kemudian yang dari pedesaan itu dia bercocok tanam. Ya. Kemudian
dibawa ke kota untuk Belikan. Itu diantaranya kondisi ekonominya masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya dilihat dari kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam masuk ke wilayah Arab, maka dapat dibagi dua bagian berdasarkan atas prioritasnya. Pertama, penduduk kota atau juga yang dinamakan dengan al-haddad yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab seperti Mekah dan Madinah, itu ya, penduduk kota haddad. Kemudian yang kedua, penduduk perjalanan yang mengembara dari satu ke tempat satu yang lain, berarti mereka tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga mereka itu pergi ke tempat satu ke tempat yang lain. Itu ditempati penduduk pada pedalaman. Kemudian ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik di bangsa Arab sebelum masyarakat Arab sebelum Islam. Itu ada 3 politik besar. Pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium. Kemudian yang kedua, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster. Kemudian yang ketiga, dinasti Himyar yang berada di Arab bagian selatan. Itu dilihat dari kondisi politik pra-Islam ya, sebelum Islam datang ke bangsa Arab. Kemudian tolong ya, Pak Guru mau memperlihatkan sebuah film tentang kearifan Nabi Muhammad wujudkan kedamaian. Ya, kemudian tolong kalian ya saksikan, Pak Guru mau menyaksikan sebuah film tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Penduduk di sana melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia membawa berhala yang dinamakan Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Setelah kalian menyaksikan sebuah film tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, itu bisa diambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, dilihat dari segi sosialnya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan guru. Kemudian yang kedua, dilihat dari kepercayaannya. Mereka masih menyembah berhala. Dan kemudian yang ketiga, dilihat dari segi ekonominya. Mereka berdagang. Kemudian dilihat dari segi politik masyarakat Arab sebelum Islam, itu terdapat 3 politik besar. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium. Kemudian Kekaisaran
Persia yang memeluk agama Zoroaster. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dinasti Himyar yang berada di Arab bagian selatan. Itu diantaranya kesimpulannya tentang kondisi masyarakat Arab sebelum di Islam. Nah, untuk itu Pak Guru mau membagikan beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas kalian. Untuk perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mengambil tugas. Siapa kelompok 1? Risatul. Mana Risatul? Oke, selanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Ilham Fahri. Kemudian kelompok 3 diwakili oleh Mbak Rahma. Kemudian kelompok yang keempat diwakili oleh Ria. Sudah dapat tugasnya semuanya? Ya, kalau sudah tolong dikerjakan, diselesaikan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai pekerjaannya? Nah, kalau sudah, perwakilan dari kelompok pertama dulu untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal dari Pak Guru. Pokok permasalahan, mengapa bangsa Arab sebelum Islam disebut jahiliyah? Jawab, bangsa Arab sebelum mengenal Islam dinamakan bangsa jahiliyah karena kebodohan atau ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Allah. Kata jahiliyah berasal dari kata jahalah yang berarti bodoh, bersikap bodoh atau tidak peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perwakilan dari kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan soal dari Pak Guru. Bagaimana bentuk-bentuk kejahiliaan bangsa Quraisy? Jawab, menyembah berhala-berhala, sangat percaya pada tahayul, selalu bermusuhan karena senantiasa diadu domba oleh kaum Yahudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semuanya? Untuk itu, Pak Guru ngasih PR untuk dikerjakan di rumah, yaitu tentang pertemuan yang akan datang tentang misi Nabi Muhammad di Mekah. Ya, siap ya? Untuk pertemuan kali ini kita akhiri berdoa bersama-sama. Bismillah.